antaranya dari sini kita tahu bahwasanya Imam Al-Bukhari memiliki kriteria khusus dalam penulisan sahihnya. Rawi-rawinya terpilih. Tidak sembarang perawi yang beliau bisa masukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Benar, ada rawi-rawi yang dikritiki oleh para ulama, terutama berkaitan dengan akidah. Karena ada sebagian rawi-rawi dalam Sahih Bukhari yang ternyata tertuduh memiliki pemahaman Syiah, ada yang tertuduh memiliki pemahaman Jahmiyah, ada perawi yang tertuduh memiliki pemahaman Khawarij. Ya. Tetapi Imam Al-Bukhari tetap masukkan perawi-perawi tersebut dalam hadisnya. Ini semua dibahas panjang lebar oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Hudas Sari. Beliau jelaskan rawi-rawi yang dikritiki tersebut satu persatu, kemudian dibela. Kenapa Imam Al-Bukhari tetap memasukkan rawi ini dalam sahihnya, padahal rawi ini bermasalah dalam sisi akidahnya. Ya, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah satu persatu. Di antaranya yang kita dengar akhir-akhir ini, ada sebagian orang yang menyatakan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari ya memasukkan dalam sahihnya perawi-perawi yang berpemahaman Syiah. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh kita mengatakan Syiah sesat. Kalau kita mengatakan Syiah sesat berarti Sahih Bukhari sesat juga. Kenapa? Karena dalam Sahih Bukhari ada perawi-perawi yang berpemahaman apa? Syiah. Ya. Jawaban ini sudah dibahas oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dan juga sudah dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab Hadis Hudas Sari ya. Ternyata kalau kita telaah perawi-perawi yang dituduh sebagai perawi-perawi Syiah dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ternyata istilah Syiah tersebut tidak sama dengan orang-orang Syiah zaman sekarang. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya bacakan perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Hudas Sari ya, di jilid kedua ya. Beliau berkata, jadi beliau jelaskan tentang masalah rawi-rawi yang bermasalah karena masalah akidah mereka. Seperti irja, beliau jelaskan juga. Ini ada rawi-rawi yang murji'ah tapi tetap dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian juga di antaranya wa tasyayyu'. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Ini tasyayyu' menurut mereka, istilah tasyayyu', istilah Syiah menurut para ulama di zaman mereka, para perawi kenapa dikatakan Syiah. Wa tasyayyu' mahabbatu Ali. Namanya tasyayyu' Syiah maksudnya kecintaan kepada Ali. Wa taqdimuhu ala sahabah. Mengatakan bahwasanya Ali lebih baik daripada sahabat yang lain, itulah Syiah zaman dulu. Waktu terjadi fitnah antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, banyak pembela Ali. Timbullah orang-orang yang mendahulukan Ali daripada mengatakan Ali lebih baik daripada sahabat yang lain. Itulah yang dikatakan oleh para ulama orang-orang Syiah zaman dahulu. Itu pun bermasalah dulu. Itu pun bisa jadi periwayatannya ditolak. Kenapa Imam Bukhari menerima riwayatnya? Karena ada alasan. Sebenarnya ditolak. Cuma gara-gara mengatakan bahwasanya Ali lebih hebat daripada sahabat yang lain. Paham? Faman qaddamahu ala Abi Bakar wa Umar fahuwa ghalin fi tashayyu'ihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, barang siapa yang mengatakan, jadi ada yang mengatakan Ali lebih hebat daripada sahabat yang lain. Ini pun sudah dituduh Syiah. Kata Ibnu Hajar, kalau ada yang mengatakan Ali lebih hebat daripada, lebih didahulukan daripada Abu Bakar dan Umar, kata Ibnu Hajar, ini adalah ekstrim dalam Syiah. Ini baru mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar sudah dikatakan ekstrim dalam Syiah. Ghalin fi tasyayyu'. Wa yutlaqu alaihi rafidhi, dan orang yang dikatakan rafidah menurut istilah ulama dahulu. Wa illa fasyi'i, maka cukup dikatakan Syiah. Kalau dia tidak mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, maka dikatakan Syiah. Tapi kalau dia bilang Ali lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar, maka dikatakan rafidhi. Fa in idhafa ila dzalika sabbu aw at-tasrih bil bughdhi, kalau ditambah dengan kebencian terhadap sahabat, maka dikatakan ghalin fir rafidah, fir rafdi, yaitu ekstrim dalam rafidah. Ingat, inilah Syiah yang disebut oleh para ulama ya, perawi-perawi bermasalah yang ada dalam Sahih Bukhari. Ternyata Syiahnya bukan Syiah seperti zaman sekarang. Syiah zaman sekarang yang mengatakan Al-Qur'an tidak lengkap ya, yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an sudah ada pengurangan, yang mengatakan Abu Bakar dan Umar di neraka jahanam. Tidak ada dulu Syiah seperti ini. Ingat, Syiah yang mengatakan Ali lebih hebat daripada sahabat dulu bermasalah menurut para ahli hadis. Riwayatnya dipertanyakan untuk diterima. Bukan kemudian datang orang sekarang mengatakan
tidak boleh kita mengatakan Syiah sesat. Kalau kita mengatakan Syiah sesat berarti Sahih Bukhari sesat. Ingat, Syiah yang sedang ada di zaman kita tidak sama dengan Syiah seperti istilah ulama di zaman dahulu. Saya sudah jelaskan perkataan Ibnu Hajar. Syiah zaman dahulu maksudnya apa? Cinta kepada Ali, membela Ali. Ali lebih hebat daripada para sahabat. Kalau yang parah, Ali lebih bagus, lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Itu Syiah yang parah. Tidak sampai derajat sekarang. Al-Quran apa? Al-Quran tidak lengkap. Imam mengetahui ilmu gaib, bahwasanya Aisyah pezina, bahwasanya Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Umar lebih parah daripada Fir'aun dan macam-macam. Ini dari mana? Ini bukan, ini Syiah sekarang tidak disamakan dengan istilah para ahli hadis tatkala menilai para perawi. Saya contohkan di sini, atau Ibnu Hajar sebutkan tentang seorang perawi yang dikatakan Rafidhi yang bernama Abbad bin Ya'qub Ar-Rawajini Al-Kufi. Dia dikatakan Rafidhah. Kenapa? Ini perawi yang paling parah dalam Sahih Bukhari. Kesalahannya apa? Kana yashtumu Utsman radhiyallahu anhu. Dia mencela Utsman. Gara-gara mencela Utsman dikatakan apa? Rafidhi. Ini perawi yang paling parah di mana? Sahih Al-Bukhari. Bukan mengkafirkan Utsman. Bukan mengatakan Abu Bakar di neraka jahanam, kemudian Abu Bakar, Umar di neraka jahanam, Umar praktisi homoseksual dan macam-macamnya. Enggak. Itu Syiah zaman sekarang. Maka jangan terpedaya dengan perkataan sebagian orang yang mengatakan demikian. Justru kita katakan para ulama mengkritiki Imam Bukhari, ulama hadis seluruhnya mengkritiki Imam Bukhari tatkala Imam Bukhari menyebutkan sebagian perawi Syiah dalam sahihnya. Namun ternyata Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya Imam Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari tatkala menyebutkan perawi Syiah dalam sahihnya ada alasannya, dan itu yang dijelaskan oleh asalnya tidak diterima. Namun kenapa diterima? Ada alasannya. Dan ini menjelaskan para ulama sepakat untuk mencela perawi-perawi Syiah, bukan malah menyatakan perawi Syiah harus diterima. Ini